Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, Bapak melanjutkan lagi materi sebelumnya, ya. Kita untuk persiapan ujian akhir semester, ya. Kita bahas-bahas soal materi kelas 7 dan kelas 8 biar kita menguasai materi itu semuanya, ya. Oke, pada kesempatan ini, ya, tolong diperhatikan pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian betul-betul paham materi kelas 7 dan kelas 8. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang gerak, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak dalam gerak makhluk hidup. Kita lihat di sini teorinya, ya. Gerak itu secara umum gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB, kemudian ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan GLBB ini dibagi jadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya, kita bahas dulu satu persatu. Gerak lurus beraturan atau GLB. Cirinya adalah benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Ya, kecepatannya tetap atau konstan. Ini gambar titik-titik dari ticker timer. Ticker ticker timer. Ya, ticker timer ini ditarik dengan gaya F, ya, ditarik kertasnya. Terus cirinya dari GLB itu jarak antar titik ini sama, jarak titik 1, titik kedua, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 4, 5, 6, dan seterusnya adalah sama. Jadi kesimpulannya adalah jarak antar titik sama, jaraknya sama. Sehingga grafik VT, V itu kecepatan T waktu, grafiknya lurus. Kenapa? Dia konstan, V-nya konstan, V-nya konstan atau tetap. Ya, ini adalah GLB, cirinya adalah V-nya konstan. Sedang GLBB, ya, GLBB dipercepat, ya. GLBB itu cirinya geraknya berubah-ubah secara beraturan, kecepatannya berubah-ubah secara beraturan. GLBB jadi dua, yaitu GLBB dipercepat, kecepatannya semakin meningkat, maka grafiknya VT itu grafiknya naik. Tuh, VT grafiknya naik. Ya. Terus pada percobaan ticker timer, ya, ticker timer itu percobaan untuk menunjukkan gerak GLB atau GLBB dipercepat atau diperlambat. Ya, kita lihat di sini, ini F-nya ini tarik kertas, kertasnya ditarik. Ya, ini F-nya ini menunjukkan awal. Ya, awalnya. Berarti sini ujungnya akhir. Ya. Kalau dilihat, ya, ini Bapak turunin dulu sebentar. Ya. F ini ingat, ya, ada tarikan ini sebagai awalnya, tarikan F ini, gaya F ini sebagai awalnya. Ya, cirinya adalah jarak titiknya makin lebar. Ya, jarak titiknya makin lebar. Kan berarti F ini sebagai awalnya, ya, tarikannya sebagai awal. Jadi cirinya itu jarak titiknya makin lebar. Jadi bacanya ke sana. Ya. Awalnya itu yang ada tanda panah ini sebagai awal. Jarak titik makin lebar.
jarak titiknya makin lebar, makin ke sana makin lebar. Ya, geraknya itu dari awal ke akhir. Sekarang berikutnya, ini GLBW dipercepat ya, jarak titik makin lebar. Kalau kita menempuh jauh, kecepatan tinggi, biasanya jaraknya makin yang ditempuh semakin jauh, semakin lebar. Kalau GLBW diperlambat, kecepatannya semakin menurun, misalnya di rem. Kalau kita di depan ada lampu merah, kemudian kita mengerem pelan-pelan, maka kecepatannya makin turun, grafiknya turun, grafik VT-nya turun. Nah, kalau dalam ticker timer, ya, ya, F-nya ini sebagai tarikan gaya, ini sebagai awalnya. Berarti sini akhirnya. Jadi bacanya ke sana. Ya, bacanya ke sana. Nah, kalau dilihat gambarnya kebalikan dari GLBB dipercepat. Ya, jarak titiknya makin pendek. Tuh lihat nih, jarak titiknya makin pendek. Tuh makin pendek, makin mengecil. Ya, cirinya adalah jarak titik makin pendek. Ya, boleh di screenshot dulu, boleh. Nah, kita lanjutkan lagi teori berikutnya tentang gerak, yaitu gaya dan hukum Newton. Ya, gaya dan hukum Newton. Berarti misalnya suatu benda ditarik ke kanan 30 Newton, ditarik ke kiri 20 Newton, resultan gaya atau sigma F, ini bacanya sigma ya. Sigma F, resultan gayanya F ke kanan kurangi F ke kiri, atau yang gaya yang besar kurangi gaya yang kecil. Jadi karena ini bertolak belakang, yang kanan kurangi yang kiri, ya, yang besar kurangi yang kecil. 30 kurangi 20, dapatnya 10. Terus hukum Newton itu ada 3. Ya, ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0, resultan gayanya 0. Artinya apa? Benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kondisi benda diam itu termasuk hukum 1 Newton. Atau benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, ya, tidak berubah-ubah kecepatannya. Berarti itu termasuk hukum 1 Newton. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mobil direm mendadak, penumpangnya terdorong secara refleks terdorong ke depan. Kemudian orang tergelincir dari motor searah dengan jatuhnya gerak motor. Contohnya yang hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton, sigma F sama dengan A, yaitu benda bergerak dipercepat atau diperlambat. Kalau benda itu gerakannya dipercepat, ataupun dia gerakannya diperlambat, itu artinya benda tersebut mengikuti hukum 2 Newton. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F resultan gaya, M massa, A percepatan. Ya. Contoh, hukum 2 Newton adalah benda bergerak dipercepat. Benda bergerak diperlambat. Percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan. Yang terakhir, hukum 3 Newton atau hukum aksi-reaksi. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ya. Contohnya adalah gesek. Kita berjalan itu ada gesek antara kaki kita dengan tanah. Kemudian berenang mengayuh, ya, mengayuh tangan ke belakang. Kalau kita berenang itu kan tangannya mengayuh ke belakang, tapi geraknya ke depan. Kemudian perahu mengayuh ke belakang, bergerak ke depan. Kemudian roket, gasnya arahnya ke bawah, roketnya melaju ke atas, jadi aksi reaksi. Termasuk mendorong tembok, ya, itu ada aksi reaksinya. Meskipun usahanya 0. Nah, ini adalah teori tentang gerak dan hukum Newton. Berikutnya kita ya latihan soal. Bapak ambil dari soal ujian nasional. Contoh soal yang pertama, berikut adalah grafik menggambarkan gerak suatu benda yang terekam dalam pita ticker timer. Nah, ini grafik VT, grafiknya ini turun.
ya. Kalau turun berarti ini GLBB diperlambat. Nah, cirinya GLBB diperlambat itu apa? Jarak titik makin pendek. Ingat, panah ini sebagai awalnya. Ya, kalau gambar A ini tidak beraturan nih. Kalau gambar B ini adalah GLB karena jarak titiknya sama, gerak lurus beraturan. Jawaban yang C ini jarak titik makin pendek. Nih lihat nih, jarak titik makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Ya, berarti jawabannya adalah C, GLBB diperlambat. Sedangkan gambar yang D, jarak titik makin lebar. Ini GLBB ya dipercepat. Dah, boleh di screenshot dulu jawaban nomor 1. Kita lanjut lagi soal nomor 2. Sebuah mobil sedang mengalami pengereman. Pengereman itu berarti diperlambat. Pengereman itu berarti diperlambat. Ya. Mengalami kebocoran oli dengan tetesan secara periodik. Ya, tetesan ini mirip dengan ticker timer, tapi cara membacanya yang beda. Berarti posisi mobilnya sudah di sini, berarti mobilnya di ujung sini, berarti ini kondisi akhir. Ini berarti dari sini awalnya, titiknya, awal titiknya. Berarti kalau diperlambat, jarak titik makin pendek. Kan awalnya dari sini, berarti bacanya ke sana ya, ke kanan. Karena awalnya sini, akhirnya ini. Jarak titik ini makin panjang. Ya, berarti ini GLBB dipercepat. Ya, ini juga sama, ini mula-mula ya dipercepat akhirnya. Berarti jawabannya C, jarak titiknya makin pendek karena diperlambat nih ke sini, makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Berarti ini GBB diperlambat. Sedangkan ini jarak titiknya konstan, tetap, berarti ini GLB. Silakan di screenshot. Sudah ya? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya nomor 3. Sebuah bola menggelinding di lintasan jalan seperti gambar berikut. Ya, dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D. Dari A ke B geraknya turun. Meskipun geraknya turun, berarti kecepatannya semakin tinggi. Ya, geraknya turun berarti semakin tinggi kecepatannya, berarti ini dipercepat. Ya, gerakannya dipercepat. Kemudian dari C ke D, C ke D itu dia melewati tanjakan. Kalau melewati tanjakan, berarti kecepatannya makin lambat. Berarti ini diperlambat. Ya, karena dia mau tanjakan berarti makin berkurang kecepatannya. Jadi jawaban A, B itu dipercepat, C, D diperlambat. Jawabannya D. Silakan di screenshot. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Berikut ini peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contoh sehari-hari yang sesuai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Bus berjalan tiba-tiba diri, maka penumpang terdorong ke depan. Ini betul. Apabila pembalap motor jatuh dari motor, maka ia tergencil di aspal searah gerak motor. Betul. Timbulnya gaya gesek. Gaya gesek itu ada aksi reaksi. Ini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Kalau aksi reaksi itu kita aksinya mendorong kaki tumit ke belakang, tapi reaksinya ya kita maju ke depan. Hukum 3 Newton. Jadi jawabannya 1, 2. A.
Silahkan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan kegiatan sehari-hari di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Penumpang bus nomor 1, penumpang bus didorong ke depan ketika bus direm. Hukum 1 Newton. Mobil melaju di jalan raya mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya. Berarti ini hukum 2 karena dipercepat. Ketika dayung digerakkan ke belakang, perahu bergerak ke depan. Hukum 3 Newton. Saat menembak peluru dari senapan, badan terdorong ke belakang. Berarti aksi reaksi. Hukum 3 Newton. Jadi jawabannya 3 dan 4. Silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah benda dikenai 3 gaya dengan arahnya berbeda seperti gambar. Percepatan benda yang terbesar adalah, jadi kita bahas satu persatu aja ya. Kita bahas satu persatu. Ya. Coba lihat di sini ya, satu persatu. Rumusnya dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ditanyakan percepatannya, berarti A sama dengan sigma F dibagi M. Kita hitung satu persatu. Yang nomor A, berarti ditanyakan percepatan terbesar ya. Yang A ya, kita hitung. A sama dengan sigma F dibagi M. Yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Gaya yang searah itu 20, 30. 20 tambah 30 dikurang 40 dibagi 10. Berarti dapatnya 50 dikurangi 40, 10 bagi 10. Dapatnya 1 meter per second kuadrat. Jelas ya? Berikutnya, kita geser lagi. Yang kedua, A sama dengan sigma F dibagi M. Yang searah ditambah, yang searah 20 dan 40, yang berawan 30. Berarti 20 tambah 40 dikurangi 30. Yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang 15. Berarti 60 kurangi 30, berarti 30 bagi 15. Dapatnya 2 meter per second kuadrat. Berikutnya yang C. Yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Yang searah 30 dan 50. Berarti 30 ditambah 50 dikurang 20 dibagi 15. Jadi A-nya 80 dikurangi 20 berarti 60. Dibagi 15 dapatnya 4. Berikutnya yang ini. Yang searah adalah 30, 40 dikurang 50. Berarti A-nya adalah 30 dibagi tambah 40. Ini kan ya yang searah kan 30 dan 40 ya. Dikurang 50 dibagi 10. Berarti 70 dikurangi 50 berarti 20 bagi 10. Dapatnya 2 meter per second kuadrat. Jadi yang percepatan terbesar adalah ini 4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu jawaban nomor 6. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan tabel data waktu dan jarak tempuh mobil 1 dan mobil 2 sebagai berikut. Berdasarkan data tabel tersebut, jenis gerakan yang dialami masing-masing mobil adalah, coba ini Bapak geser dulu, biar mudah. Ya, cara mengerjakan soal seperti ini, kita cari selisihnya. Coba, ini selisihnya masing-masing berapa? Antara 6, 12 selisihnya adalah 6. Antara 12, 6 dan 12, 18 selisihnya. Kalau dia selisihnya sama, berarti ini GLB. Sedangkan nomor 2, ini selisihnya
Ini selisihnya ini adalah 21. Ini selisihnya adalah 5 pinjam 1, berarti 5 kurangi 2, 35. Jadi selisihnya beda, berarti ini GLBB. Jadi mobil 1, GLB, nomor 2, GLBB lebih tepatnya dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena jaraknya makin lebar, makin besar. Ya. Jadi jawabannya D, GLB dan GLBB dipercepat. Silakan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti tabel berikut. Nah, ini Bapak bahas seperti soal sebelumnya. Bapak geser dulu ya. Ya. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Kita cari selisihnya nih. Ini selisihnya 3. Ini selisihnya 6. Ini selisihnya 12. Ini selisihnya adalah 24. Coba ini selisihnya adalah 5. Ini sisinya 5, ini sisinya 5, ini selisihnya 5. Sisinya 5 terus, berarti ini GLB. Ini selisihnya 6, ini selisihnya 10, ini selisihnya adalah berapa ini? 14, ini selisihnya adalah 18. Coba sabar dulu ya, kita lihat dulu. Ini selisihnya adalah 10, ini selisihnya 10, ini 10, ini 10. Jadi 10, 10 terus. GLB. Ini selisihnya adalah 10, ini selisihnya 20, ini selisihnya 30, ini selisihnya 40. Dah. Nah, ini antara P, R, T, ini selisihnya beda-beda semua. Nah, untuk mengetahui ini GLBB, kita cari selisih yang kedua. Kalau dia selisih yang keduanya sama, ya, selisih yang keduanya sama, ini 10, ini 10, ini 10. Berarti ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Memang dia berbeda-beda selisihnya yang pertama, tetapi selisih keduanya sama. Artinya apa? Meskipun berubah-ubah, tetapi dia beraturan selisihnya. Itu ya. Coba cek di sini yang Q. Ya, ini yang R. Ini selisihnya 6 dan 10, 4. Ini 4. Ini 4. Berarti ini selisih yang kedua sama semuanya. Berarti ini menunjukkan GLBB. Sedangkan yang ini selisihnya 3. Ini selisihnya 6. Ini selisihnya 12. Jadi beda-beda. Ini berarti bukan GLBB. Jadi benda bergerak lurus GLB, bergerak lurus beraturan GLBB berikut adalah, jadi GLB-nya Q dengan S, GLBB-nya R dengan T. Kita cek yang ini. P. P itu bukan ya, berarti ini salah. Q, GLB, R, GLBB, betul. S, GLB, P bukan. Q, GLB, S, GLB juga salah. Karena dimintanya GLB dan GLBB. Jadi jawabannya B. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal yang terakhir. Sebuah balok ditarik dengan gaya F mengalami percepatan 1,5 meter per second kuadrat. Apabila balok tersebut ditambahkan 2 kg, jadi mula-mula masanya adalah 4 kg. Dengan percepatannya adalah 1,5 meter per second kuadrat. Ya. Untuk kondisi akhir masanya ditambahkan, masanya 4 ditambah 2. 4 tambah 2, jadi massa yang kedua adalah 6 kg. Maka dengan gaya yang sama, percepatannya adalah, jadi dari sini A-nya berapa? Nah, kita cari dulu F-nya dulu ya. Nah, kita cari F. F sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Jadi 4 dikali 1,5 dulu yang ini.
Berarti ini dapatnya 6 Newton, baru masuk sini. Sigma F sama dengan M kali A. Ini M2 nih. 6, massa 2 adalah 6 kali A. Jadi A-nya adalah 6 dibagi 6. Jadi A-nya adalah 1 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya 1 A. Udah ya, silakan di screenshot dulu jawaban nomor 9. Ini adalah soal yang terakhir. Ya, ini satu subbab aja ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami semuanya dan kalian lebih memahami materi tentang gerak dan kalian harus belajar terus untuk persiapan ujian akhir sekolah. Ya, dah Bapak akhiri ya sampai sini. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.